kali ini Bu dosen bakal bahas menggunakan voice note. Jangan lupa untuk tetap dipantengin ya. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Pengertian karakter. Menurut Ricona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Karakter didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Karakter dapat dilihat dari refleksi sikap seseorang dalam kehidupannya. Jika ia banyak berbuat kebaikan, maka ia dinilai berkarakter baik, dan sebaliknya, orang berbuat jahat dinilai berkarakter buruk. Semua penilaian tersebut tak lepas dari cara pandang orang lain terhadap sikap-sikap yang ditujukan oleh diri orang yang bersangkutan. Dimensi pendidikan karakter. Yang pertama, karakter mulia. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakter adalah realitas perkembangan positif sebagai individu intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara, serta dunia internasional. Pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran emosi dan motivasi perasaannya. Yang kedua, nilai karakter. Berdasarkan nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan, hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi 5 nilai utama, yaitu nilai perilaku, nilai manusia dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, serta kebangsaan. Selanjutnya, definisi pendidikan karakter. Menurut Sudrajat 2010, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi insan yang kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan dan pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Pendidikan karakter menurut Ricona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Ricona, menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Yang keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap menurut Dali Gulo 1982.
Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal muncul pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. Misalnya pada tahun 1916 menurut John Dewey yang menyatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat, Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional Menengah yang ditujukan oleh Perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah, yaitu mengenai tujuan-tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai 7 prinsip utama pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan. Kedua, penguasaan proses-proses fundamental. Yang ketiga, menjadi anggota keluarga yang berguna. 4, pekerjaan. 5, keluarga negaraan. 6, penggunaan waktu luang secara bermanfaat. 7, watak susila. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan pendidikan informal. Sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Menurut Anas 2011, dalam penerapan pendidikan karakter ada beberapa faktor penunjang sebagai berikut. Yang pertama, penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru. B. Komitmen guru-guru mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam upaya penanaman pendidikan anti korupsi. Guru yang baik adalah guru yang selain bisa memberi teori atau materi pengajaran juga bisa memberikan contoh yang baik bagi siswa. C. Komitmen kepala sekolah merupakan orang yang mempunyai kewenangan paling tinggi dalam menentukan kebijakan sekolah. D. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang harus ada dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan penerapannya dapat terlaksana dengan baik pula. Oleh sebab itu, jika sarana dan prasarana kurang memadai, juga akan menjadi kendala penerapan pendidikan karakter. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pendidikan karakter menurut Hidayatullah 2010. Nilai utama yang menjadi karakter guru adalah sebagai berikut. A. Amanah, yaitu guru harus dapat dipercaya dan mampu menerapkan karakternya dimanapun ia berada, terutama di lingkungan sekolah. B. Keteladanan, yaitu guru harus mampu menerapkan sikap karakternya secara efektif dan efisien. Selain itu, guru harus mampu melayani siswa dalam hal pengembangan potensinya. C. Cerdas, yaitu kemampuan mengerti dan memahami serta tanggap dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan baik. Selanjutnya, ciri dasar pendidikan karakter. Pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. 4 ciri dasar pendidikan karakter yang dirumuskan oleh seseorang pencetus pendidikan karakter dari Jerman yang bernama F.W. Foster. A. Adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian. B. Adanya otonomi. C. Keteguhan dan kesetiaan. Nah, pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah-sekolah juga menuntut untuk memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Dengan pemahaman seperti itu, sebenarnya ada hal lain dari anak yang tak kalah penting yang tanpa kita sadari telah terabaikan, yaitu memberikan pendidikan karakter pada anak didik. Peserta pendidikan karakter penting artinya sebagai penyeimbang kecakapan kognitif. Ada sebuah kata bijak mengatakan, ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Tujuan pendidikan karakter.
Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Visi dan misi pendidikan karakter. Visi menanamkan pentingnya pendidikan karakter. Misi yang pertama menerangkan pengertian pendidikan karakter. Yang kedua menjelaskan pentingnya pendidikan yang berkarakter. Yang ketiga menjelaskan manfaat penting pendidikan karakter. Pilar-pilar pendidikan karakter. Pendidikan karakter didasarkan pada 6 nilai-nilai etis bahwa setiap orang dapat menyetujui nilai-nilai yang tidak mengandung politis, religius, dan bias budaya. Beberapa hal di bawah ini yang dapat kita jelaskan untuk membantu siswa memahami 6 pilar pendidikan berkarakter, yaitu yang pertama, trustworthiness atau kepercayaan. Yang kedua, respect, responsibility atau tanggung jawab, fairness atau keadilan, caring atau peduli, dan yang terakhir citizenship atau kewarganegaraan. Nah, kita sampai pada kuis hari ini. Kuis hari ini yang pertama, apa pengertian karakter? Yang kedua, apa saja dimensi pendidikan karakter? Yang ketiga, apa sih definisi pendidikan karakter? Yang keempat, apa saja tujuan pendidikan karakter? Yang kelima, apa saja saluran-saluran pendidikan karakter?